1991. Mm-mm. Nah, pada saat itu saya bingung, habis SMA nih bingung nih, melanjutkan ke Jurnas atau masuk Akabri, namanya Akabri. Terus? Akhirnya Akabri saya lewatkan, saya masuk DKI itu. Kalau saya daftar Akpol, kalau seandainya masuk saya tinggalkan Prapon. Kalau seandainya saya masuk ke Akpol, lanjut Praponnya. Nah, terus? Pada saat itu saya tes sampai 2, terus saya tinggalkan cepat diam-diam. Orangnya pernah nyari saya, tiba-tiba saya ada di Magelang, Mas. Saya usahakan saya bangun pagi, sholat subuh, kita jalan santai, stretching. Kalau mungkin juga pola istirahat kita jaga. Apalagi waktu junior itu pertama kali kesan pertama medali emas itu loh. Oh, medali emas. Waktu junior itu loh. Bangga gitu ya. Bangga. Pertama kali medali emas, masih muda-mudanya, masih hangat-hangatnya. Jadi tambah ke mahasiswa juga tambah medali emas lagi 2019 dan 2022 kemarin itu. Itu luar biasa, bangganya langkah tegak sampai tanah air. Langkah tegak sampai tanah air. Itu sampai 3 bulan nggak hilang-hilang gitu. Sampai 3 bulan nggak hilang. Siap. Salam olahraga. Nah, teman-teman, kita ketemu lagi di COD Chit Chat Olahraga bareng Doni Kesuma, oke? Dan tentunya teman-teman udah lihat kan dulunya seperti apa gitu. Ada Mas Adere dan juga ada Kang Sandy yang dulunya sudah berbagi pengalaman dan juga bagaimana curahan hati mereka di COD ini. Oke? Dan tentunya hari ini temanya juga sangat seru karena kita kedatangan seseorang yang bukan hanya saja berprestasi di olahraga, tapi beliau ini juga berprestasi di pekerjaannya. Oke, pengen tahu siapa? Kita langsung aja kenalan. Selamat siang, Bang Syahrial M. Said. Waduh. Selamat siang Mas Doni, makasih. Aduh, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, aduh. Nah, Bang, saya manggilnya Bang, Mas, apa Kang, apa Juragan? Mas Doni kan senior saya bagaimanapun ya ikut aja Mas Doni aja lah. Senior, kalau senior oke di olahraga, tapi dalam hal prestasi kayaknya Mas Syahrial ini dia mempunyai banyak sekali prestasi baik di bidang olahraga maupun di bidang pekerjaannya atau profesinya. Nah, jadi mungkin beliau kalau kita sebut secara lengkap, beliau ini adalah seorang kombes polisi. Wow, bayangin. Seorang kombes polisi yang menjadi seorang atlet dan masih menjadi atlet. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Wis. Bang, Mas Syahrial ya. Ceritain dong, kenapa memilih olahraga softball dari awal dia dulunya? Dulu tergabung dalam tim apa? Prambos ya? Prambos, ya silakan. Jadi waktu SMA, saya ikut teman, diajak bermain. Mulainya kalau tidak salah tuh akhir kelas SMA kelas 1. Oh, terus? Terus saya dipancing, tertarik dengan pakaiannya. Kombinasi pakaiannya kontras kan, menyala. Seksi. Saya seksi lagi pokoknya. Terus pada saat itu ya ikut main kita lah. Nah pada itu disambut langsung sama salah satu almarhum Rudi, Pak Rudi di Jawa. Dia membuat saya semangat, moral. Akhirnya digojlok sama beliau selama 3 bulan. Terus lanjut, kepilihlah saya tim All Star Pelajar Jakarta. Oh, tim All Star Pelajar, oke. Terus? Terus akhirnya pas dari All Star itu ikutlah seleksi DKI Junior. Siap. Tahun 1991. Nah, pada saat itu saya bingung, habis SMA nih bingung nih, melanjutkan ke Jurnas atau masuk Akabri, namanya Akabri. Terus? Akhirnya Akabri saya lewatkan, saya masuk DKI itu. Oh, masuk DKI. Ya. Oh, justru Akabri dilewatin. Nah, terus lalu masuklah DKI. Terus kita bertanding pertama kali di Lodaya Bandung. Siap. Tahun 91, alhamdulillah medali emas. Alhamdulillah. Tuh, kan. Motivasi saya muncul lagi. Satu prestasinya. Terus masuklah dari situ, masuklah rekomendasi kuliah Perbanas. Oke. Kuliah Perbanas dan alhamdulillah berturut-turut. Ada Mas Doni juga waktu itu. Medali emas berturut-turut Mas. Oh siap. UGM Cup dan Trisakti Cup. Ya. Nah, selama satu tahun itu kuliah berjalan lancar. Tahun berikutnya
bersamaan pula seleksi Prapon. Siap. Bersama Prapon, saya harus bimbang nih. Kenapa tuh? Kalau saya daftar Akpol, kalau seandainya masuk saya tinggalkan Prapon. Kalau seandainya saya masuk gagal Akpol, lanjut Praponnya. Nah, terus? Pada saat itu saya tes sampai 2, terus saya tinggalkan cepat diam-diam. Orangnya pernah nyari saya, tiba-tiba saya udah di Magelang, Mas. Oh, udah ngilang. Udah ngilang di Magelang. Diterima Akpolnya ya? Diterima. Selama 4 tahun, terus lanjut penempatan di Papua. 97, kurang lebih penugasan di Papua 7 tahun. 7 tahun. Nah, terus saya kembali masuk PT IKA di Jakarta. Terus saya coba-cobalah merapat ke lapangan. Terus usia saya udah lewat ya 35 tahun atau itulah. Akhirnya ini tanpa saya ini dapatlah saya di Polda Banten, penugasan kedua di Polda Banten. Di Polda Banten karena jarak jauh dari Banten ke Jakarta. Ya, buat surat dari kebetulan Mas Agus Leo yang bantu saya buat surat ke Kapolda. Di ACC sama beliau. Oke. Di ACC beliau waktu itu tahun 2016. 2016. Nah, mulai di ACC ikutlah membantu DKI Jakarta PON. Oh, PON. PON di Jawa Barat. Sebagai membantu ini dalam segi keamanan dulu lah, supaya kita ke DKI itu biasanya tim supportnya lah. Oke. Terus 2017 kebetulan Mas Doni juga guru saya mengajaklah kami ikut serta dalam tim master 2017 pertama kali di Thailand. Oke. Dan alhamdulillah itu kita juara 3 Bapak ya. Yap. Juara 3 di Thailand. Terus dipercaya lagi sama Mas Doni juga yang bimbing saya selalu berikutnya ke Jepang. Jangan saya dong, langsung aja cerita tentang Bang Syahrial aja. Oke. Jadi jujur pas waktu itu 2018 saya dipanggil lagi untuk membantu Asian Games di Jakarta dan di olahraga cabang softball, khususnya dipercaya sebagai kepala segi keamanan di lapangan bola di khusus softball. Kami koordinasi, alhamdulillah semua rasa aman, nyaman. Terus lanjut diberikan percaya lagi untuk bertanding ke Jepang. Bertanding di Jepang untuk apa tuh kejuaraan master lagi 2018. Master lagi, 2018. Dan juga jadi kita selektif itu diseleksi terus. Bagaimana fisiknya, bagaimana mentalnya, bagaimana disiplinnya. Dan terpilihlah saya di seluruh orang-orang yang dipercaya oleh mungkin dari ini manajer memilih saya. Kita buat lagi kepimpinan ACC lagi. Berangkat lagi tahun 2019 di Brunei Darussalam. Brunei. Alhamdulillah medali emas. Dan juga kami terus terang ya karena tim, ya ini ada kerja tim, semua kebersamaan. Tentunya kita harus mengikuti perintah-perintah pelatih dan juga fisik yang kuat dan juga sama-sama kita merasakan kehangatan juara tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan ini justru jadi inti masalahnya adalah gini, Mas Syahrial. Jadi kita ini para teman-teman ini ingin tahu begini. Bang Syahrial ini kan di profesi di kepolisian ya maaf ya, di Polri ini, apalagi sekarang dengan mempunyai pangkat yang cukup tinggi, seorang kombes, komisaris besar ya. Nah itu kan, itu kalau seorang kombes itu pasti dia mempunyai banyak sekali kesibukan-kesibukan di luar, apalagi mungkin sebelum menjadi seorang kombes juga kesibukan-kesibukannya banyak sekali yang itu. Bagaimana cara membaginya nih? Karena kita kan agak kesulitan atau tidak? Apakah dari instansinya ada memberikan dukungan support atau justru tidak? Bagaimana nih, Bang? Awalnya pimpinan itu kita masuk secara lisan. Bapak izin melaporkan Pak, rencana kami akan melakukan pertandingan ke luar negeri dengan membawa nama Indonesia. Nah, pimpinan pada prinsipnya selagi tidak ada masalah sama pekerjaan, silakan. Dengan waktu yang tidak terlalu lama. Tuh. Artinya atas nama pimpinan, atas nama negara, silakan. Kan kalau tanding lama, itu seminggu, ya tandingnya oke lah seminggu. Persiapan minimal 3 bulan kan. Persiapan kamu bisa atur waktu dengan sebaik-baiknya. Yang gitu. tidak mengganggu dinas. Misalnya sore bisa atau setiap weekend bisa. Itu aja sih. Setiap weekend atau setiap sorenya gitu. Dan untuk mengatur jadwalnya itu bagaimana? Apa sendiri, latihan sendiri atau berlatihan bersama tim atau gimana? Untuk stamina-nya ada trik khusus untuk latihan sendirinya gimana? Saya usahakan saya bangun pagi, sholat subuh, kita jalan santai, stretching. Kalau mungkin juga pola istirahat kita jaga. Itu aja sih. Ditambah mungkin vitamin-vitamin yang manfaat buat tubuh kita. Nah ini sekarang, yang pertanyaan dari saya gitu, dari apakah
ada tingkat bukan kesulitan, ada tingkat dukungan yang seperti apa sih yang Bang Syariel dapat dari kepolisian ini, dari Polri ini? Misalnya kan tadi disampaikan bahwa izin. Nah, apakah dengan olahraga ini itu justru mendukung dari profesi sendiri dari Bang Syariel? Gimana? Ini sudah ada contoh. Kejadian 2018 waktu Asian Games. Nah, ada pengumuman dari Kapolda apabila masuk dalam suatu timnas ataupun bagian dari panitia Asian Games, ajukan ke kami dengan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang dipenuhi oleh pimpinan. Misalnya contoh kepanitiaan Asian Games, kita usulkan sesuai dengan fakta di lapangan ada, ajukan ke kami ACC beliau. Yang penting faktanya jelas. ACC beliau untuk mendukung kegiatan tersebut. Untuk mendukung anggotanya. Ya, karena ini demi negara masalahnya. Untuk demi negara. Terus ada timbal baliknya nggak dari instansinya? Kita kan bukan biarkan penghargaan kepada kita untuk kebanggaan kan. Depan anggota diupacarakan, otomatis kan kami bangga gitu loh bahwa benar-benar perhatian pimpinan kepada saya gitu loh. Biasanya kan kalau maaf nih saya masih bodoh dalam hal ini. Biasanya kalau sepertinya abdi negara yang membawa nama harum nama bangsa gitu, itu biasanya ada hadiah atau reward lain yang mesti ditambahin, misalnya apakah misalnya itu kenaikan pangkat atau bagaimana, atau tugas yang disuruh milih tugas itu gimana? Ya syukur alhamdulillah sebagian besar pimpinan saya mendukung. Gitu. Contoh kecil saya dapat penghargaan dari Kapolri buat sekolah. Oh sekolah, alhamdulillah ya sekolah ya. Karena jenjang di polisi sekolah agak sulit ya. Terus. Ya. Jadi beliau dapat kepada kami, ya kami tinggal menunggu dari beliau untuk berikutnya. Oh, perintah dari beliau berikutnya akan ada lagi. Nah, dari selama melakukan atau menjalani olahraga softball ini, pertandingan apa yang paling mengesankan? Tadi apalagi ada di Jepang, ada Thailand, ada di Singapura, ada Brunei, ada di banyak banget nih. Apalagi ini, apakah justru bukan di negara-negara itu? Apa waktu pada junior ada pertandingan yang seru? Bagaimana, ada yang memorable gitu? Sebenarnya semua seru. Apalagi waktu junior itu kesan pertama medali emas itu loh. Medali emas. Waktu junior itu loh. Bangga gitu ya. Bangga. Pertama kali medali emas, masih muda-mudanya, masih hangat-hangatnya. Jadi tambah ke mahasiswa juga tambah medali emas lagi. Jadi bertubi-tubi medali emas itu. Ditambah lagi waktu kejuaraan di antar negara. Apalagi bawa nama merah putih kan. Oh iya. Langsung semangat berkobar di mana-mana. Wah itu jiwa patriotismenya keluar langsung ya. Siap. Tapi ke depannya nih, sebelum kita lanjut ke depannya, nih sekarang udah Kombes, sebentar lagi berarti satu tingkat lagi udah bintang nih kan. Amin insya Allah. Nah, kalau nanti pada saat ke depannya, apakah masih ingin terus bermain? Apakah menjadi seorang di belakang layar yang akan membantu olahraga softball ini, bagaimana? Ya pertama kita lihat usia juga, Mas. Kita terus terang olahraga ini olahraga hobi. Olahraga hobi. Emang mau sampai olahraga umur berapa kira-kira? Ya, selagi kita mampu lah. Sampai semampunya gitu. Mampunya. Nah terus. Namanya olahraga ini kan ya otomatis kan yang kita melahirkan kita sebagai pejuangnya dari awal olahraga ini kan. Ya otomatis ya saya juga semampu saya untuk bekerja untuk kemajuan softball di Indonesia. Oh gitu. Jadi tidak akan lepas sampai kapanpun. Wih, mantap gitu. Nah itu yang itu. Jadi ke depannya mungkin insya Allah jadi meskipun sudah tidak bisa main, tapi akan tetap membantu di dunia softball. Tadi belum dijawab nih mengenai apa sih yang sesuatu hal yang kira-kira memorable sekali itu dari zaman dulu sampai sekarang. Apakah mungkin main di mana atau main yang kedinginan atau main pada waktu junior dimarahin pelatih. Apalagi saya kalau nggak salah tuh Om Bang Rudi terkenal lumayan agak galak tuh. Iya. Jadi waktu itu saya main di klub Prambos. Waktu itu main klub Prambos posisi final. Pas pemukul penentuan. Kalau sampai hit pukulan saya, otomatis bisa poin masuk. Ternyata saya SO strike out. Kecewanya
sampai Jadi nggak jadi menang. nggak jadi menang. Jadi sampai ya besoknya dimarahin terus. Wah, sampai dendam pribadi ke bawah-bawah. Tapi kan kalau di olahraga itu Ya, kalah habis. kalah itu bukan berarti kalau kita bilang kalah itu bukan berarti suatu kebuntuan. Kalah untuk menang gitu kan ya. Iya kan ya. Nah, karena saya tahu memang Bang Syariel selalu gitu. Jadi apa yang beliau tidak dapat lakukan hari ini, beliau ini akan lakukan lagi di depan dengan lebih baik ya. Nah, aduh. Terus yang paling prestasi yang paling tinggi yang pernah Bang Syariel dapatkan itu apa? Dan bagaimana rasanya? Ya itu yang pertama kali mendapat medali emas di Brunei Darussalam dan Singapura kemarin itu. Oh, Brunei. 2019 dan 2022 kemarin itu. Itu luar biasa, bangganya langkah tegak sampai tanah air. Oh. Langkah tegak sampai tanah air. Itu sampai 3 bulan nggak hilang-hilang gitu. Sama 3 bulan kali. Siap. Tapi mungkin untuk teman-teman juga nanti bisa lihat karena kita ada ternyata banyak sekali foto-foto atau video dari Bang Syariel ini ya sedang mendapat dikalungi medali, penghargaan semua ya. Nah, ini mengenai tim masternya ini tergabung di Master Cobra sekarang ya. Siap. Ini tim apa ini? Klub apa komunitas apa gimana jadi? Awalnya komunitas, terus jadi tim. Tim. Sehingga berkomunikasi ke seluruh negara-negara Asia. Asia. Nah, itu mereka itu sudah sampai sejauh apa prestasinya? Maksudnya di tim Cobra. Ya, tim Cobra. Ya, Cobra Kan Bang Syariel sekarang dia intens di grup ini. Ya, terus? Ya, secara tiap tahun Cobra itu memberikan atlet-atlet muda untuk pengganti seniornya. Oh gitu. Tetapi terus terang kami akan memberikan yang terbaik buat Indonesia dan Cobra. Nggak takut tuh digeser sama yang pemain muda? Ya kita tahu diri, kita usia kan. Tambah orang kan bilang tambah tua tambah matang gitu. Belum tentu, belum tentu. Bukan, masalahnya kan rentang cedera itu pasti ada. Rentang cederanya. Terus gerakan kita udah nggak lincah lagi. Terus juga pikiran kita juga udah mulai error kan. Bukan berarti pikun kan? Enggak boleh kan itu. Agak lambat gerakan kita. Oh, agak lambat gerakannya. Nah, sebenarnya yang mungkin kalau emang udah itu apa sih ada kiat-kiat tertentu nggak yang Bang Syariel ini lakukan? Jadi kan tadi seperti disampaikan bahwa kalau dengan umur seperti ini cederanya akan mudah cedera. Nah, ada kiat-kiat tersendiri nggak yang mungkin bisa disampaikan selain habis bangun sholat subuh, jalan sehat gitu begitu? Yang pasti tidur tepat waktu jam 10 malam. Tepat jam 10 malam. Bangun setelah sholat subuh, kita bangun jalan-jalan 30 menit. Terus malamnya, sorenya ya kita istirahat, terus banyak minum air putih, terus kita tidur sesuai waktunya. Oh. Nah, saya juga tahu kan bahwa tim Cobra ini merupakan tim elit ya. Tim elit daripada tim elit ya, tim orang-orang elit dari Indonesia ini. Jadi bagaimana kesan dari Bang Syariel ini mengenai tim Cobra ini nih? Apakah apalagi berkumpul dengan orang-orang teman-teman yang mungkin mereka punya prestasi yang lebih besar atau gimana? Jadi awalnya saya masuk 2017. Saya masuk itu nggak pandang pangkat saya, nggak pandang. Saya udah jadi ini biasa suruh-suruh. Angkat cover, angkat stick, angkat. Awal-awal itu gimana? 2017 berarti pertama kali masuk. Nah, terus jadi jatuhnya jadi junior. Harus ngangkat-ngangkat juga. Bawa tas golok. Padahal waktu itu udah kombes atau masih AKBP. Masih AKBP tinggi loh. Iya. Anak-anak masih berani nyuruh. Enggak apa-apa lah. Itu resiko lapangan. Ada senior junior di lapangan. Kita tahu diri. Jadi ngangkat-ngangkat juga. Kita tahu. Oh, gitu. Tapi dari merekanya bagaimana? Pada prinsipnya timbal balik merekanya gimana? Pada prinsipnya saya bangga senang bahwa di situ adalah hubungan akrab antara senior dan junior. Itu suatu motivasi bahwa kita harus memberikan semangat, memacu, dan memberikan contoh yang baik kepada senior apalagi seniornya. Oke, terakhir. Kedepannya apa yang Bang Syariel inginkan? Misalnya selain dari profesi mungkin mudah-mudahan ada bintang 1, bintang 2 dan selanjutnya.
Nah dari softball sendiri apakah ada keinginan tersendiri yang Bang Syahril ingin dapatkan? Ya tentunya keinginan saya sih sebenarnya di pengurus khususnya, Pengurus. khusus kalau fungsi yang PB atau yang pengurus kecil atau besar harus konsisten batas usia konsisten. Kalau memang ada kejuaraan luar negeri diikutkan. Nah, selama ini kan vakum. Oh jadi pengen insya Allah ke depannya ingin jadi pengurus ya. Itu aja sih. Terus kedua mereka motivasi kepada adik-adiknya bahwa saya bisa, kamu gak bisa, itu aja intinya. Ya. Jadi situasi sekarang kan membangkitkan gairah, mensosialisasi sebanyak-banyaknya kepada sekolah-sekolah, kan vakum hari ini. Oh, nah itu jadi itu merupakan pesan juga. Jadi apa sih kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak untuk adik-adik kita, junior-junior kita di softball ataupun di olahraga lainnya mengenai olahraga ini? Misalnya contohnya seperti Bang Syahril ini pengen menjadi punya prestasi di bidang olahraga, di profesi juga mempunyai prestasi yang tinggi. Ada nggak yang disampaikan? Harus bagaimana mereka melakukannya, melakoninya kalau orang Jawa bilang? Ya pertama tentunya harus ada dukungan dari internal dan eksternal. Internal otomatis kan kepengurusan, eksternal dukungan sekolah. Maupun sponsor, maupun juga orang-orang yang punya berjasa dalam bidang olahraga khususnya di softball ini. Terus tentunya kepengurusan harus solid, jangan sampai kepengurusan ini pecah belah, nggak akur. Oh gitu. Karena terus terang sih saat sekarang ini memang agak kemunduran sedikit softball ini. Oh, mengenai apanya nih? Ya mengenai kepengurusannya. Bukan, malah jatuh pertandingannya udah nggak kayak dulu lagi. Sempat renggang terus ada lagi. Pengen jadi ketua atau gimana? Saya enggak, cuma bantu dorong aja. Ya, saya nggak ada motivasi ketua saya. Tapi apakah tidak mungkin? Mungkin nggak? Mungkin aja. Mungkin aja. Mungkin aja. Ya. Jadi kalau seperti Bang Syahril nih, tahu-tahu ada rezeki, ada dukungan menjadi ketua softball itu apa? Perbasasi ya? PBB Perbasasi. Ketua Perbasasi. Program apa aja yang kira-kira Bang Syahril ingin terapkan kepada apa program utama yang ingin Bang Syahril ingin terapkan ke masyarakat Indonesia ini? Yang pertama usia dini. Pelatihan di usia dini. Usia dini. Pembinaan. Nah, terus tingkat SMP, tingkat SMA, tingkat kuliah. Ada berjenjang kan. Nah, terus kegiatan selalu ada. Lakukan sudah ada. Tapi kan sekarang ada kelesuan dari pihak softball, mereka terbentur dengan terbentur dengan masalah keuangan dan financialnya. Itu apakah punya kiat tersendiri? Apakah Bang Syahril ingin mencoba mengkolaborasikannya dengan perusahaan-perusahaan sehingga ini menjadi suatu pihak sponsor atau bagaimana? Intinya harus bisa meyakinkan pihak sponsor dengan dukungan-dukungan pihak-pihak tertentu. Kita yakinkan bahwa softball ini akan menjadi olahraga yang terbaik buat khususnya di Asia Tenggara, khusus Indonesia. Loh, sekarang ini prestasi softball di Indonesia ini di Asia Tenggara keberapa sih? 3 besar, Bang. Masih 3 besar? 3 besar. Sayang sekali ya masih 3 besar ya. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan pada pembinaan usia dini dari level SD mulailah. Contoh kita ambil contoh negara Singapura. Mereka bisa juara di tingkat Asia Tenggara masalahnya. Ya karena di awal dari usia dini mereka konsisten itu. Nah ini agak kontroversi juga nih. Saya mau nanya, maaf nih. Silakan. Jadi gini, kan di Jakarta ini yang di Indonesia ini yang saya dengar ini pertandingannya untuk pembinaannya tidak sesuai dengan mencapai untuk level nasional. Jadi kadang-kadang umurnya tuh hanya bentok di umur sekian itu sudah bentok gitu. Gimana tuh? Jadi apakah ntar kalau ke depannya Abang nih, Mas Syahril jadi ketua nih, kita berandai-andai aja nggak apa-apa, nggak ada masalah kan? Kalau insya Allah kalau didengar dan ternyata orangnya juga itu ke depannya akan lebih ini. Nah itu bagaimana mengatasi masalah ini nih? Karena kalau masalah mentok di usia 19, padahal usia produktif dari softball itu di atas 20 tahun setahu saya. Jadi gimana ya mengatasinya nih? Ya pertama ya benar-benar mencari orang yang benar-benar
menguasai di bidangnya. Pertama. Bidang Kedua, apa maksudnya ini? ya bidang mungkin contohnya fisik, terus mental, Atletnya. terus meyakinkan sekolah-sekolah, pihak sekolah khususnya bahwa olahraga ini olahraga tidak tawuran, tidak membuat semacam kayak mungkin antar kelompok saling bersaing, berkelahi itu loh. Aduh, bahaya softball. Ah, Setahu saya suami softball softball nggak baseball pernah, berbahaya. nggak pernah. Aduh, kena pentungan pecah pala itu. Terus. Mental. Oh, mental. Pertama Oke. mental. Terus meyakinkan juga bahwa inilah olahraga tim. Tim. Siap. Terus juga usahakan juga yang pertama penting adalah kita meyakinkan dulu kepada pihak sekolah bahwa ini sekolah olahraga benar-benar kita harus memberikan yang terbaik buat kedepannya Indonesia bisa terpilih yang terbaik itu aja. Jenjangnya lah, maksud yang saya tanya itu jenjangnya bagaimana? Apakah kita Bang Syahrial akan mengikuti jenjang yang seperti sekarang ini pertandingannya atau nanti akan membuat keinginan aja? Kita namanya berandai-andai bebas toh. Jadi keinginannya sepertinya kalau Bang Syahrial, kalau saya jadi ketua, saya pengen jenjang pertandingan itu nanti seperti apa di setiap daerah atau nanti seperti apa bagaimana? Ya jenjangnya yang mungkin kalau sponsor itu ada utama sponsor dulu, regional dulu mas, baru kita terpusat. Oh terpusat. Terpusat. Oh terpusat. Jadi regional dulu, baru terpusat. Tapi dalam kadang-kadang ada sekarang yang mengenai batasan umur gimana nih? Itu agak rincu dikit masalahnya tuh. Apa? Baseball bisa di atas 23, kok softball nggak bisa. Nah gitu. Nah setuju nggak sih sebenarnya? Sebenarnya harus sama rata sebenarnya harusnya. Karena usia produktif, usia peaknya atlet softball 35. itu iya 35. 30-35 kan mereka tuh matang benar-benar bukan makal matangnya itu di 30-35 ya. Nah, ini kan tidak seimbang antara softball dan baseball kan. Iya jadi akhirnya kita prestasi selalu tertinggal terus kan ya. Nah setuju ya gitu ya. Jadi prestasi kita jadi seperti yang Bang Syahrial sampaikan tadi mungkin ke depannya ingin dibuatnya kejuaraannya sampai seperti apa tuh levelnya gitu. Pertama kan SD dulu. Itu yang kecil. Terus baru middle. Baru head. Oh head itu yang udah. Yang senior ya. Senior. Kan tadi juga Bang Syahrial sampaikan pernah mengikuti di kampus ya, ada kuliah. Nah, sekarang nggak pernah ada tuh. Ya, makanya putus kan. Iya putus. Padahal itu merupakan usia-usia yang dimana mulai mencapai kematangan dari. Ya, karena semua terbentur dengan faktor dana. Operasional, sponsor yang tidak percaya lagi, waduh, kok kalah terus nih, ada orang yang mundur jadinya. Sebenarnya sulit nggak sih untuk nyari dana kalau di dunia persobolan? Ya kalau intinya kalau meyakinkan saya bisa. Contohnya kan mana untuk Cobra kan dapat sponsor juga, dapat batas sponsor banyak gitu kan. Nah, itu kan meyakinkan bahwa kita bisa juara gitu loh. Intinya juara kan. Ya, jadi triknya Bang Syahrial cara meyakinkan adalah pembinaan dari usia dini ya. Dulu. Asas konsisten ya. Pembinaan dari usia dini, terus di usia dini itu udah mempunyai prestasi yang baik, baru nanti kita mencapai usia yang matang, pada usia yang itu baru kita bisa mencapai tingkat internasional ya. Terus yakinkan lagi bahwa misalnya contoh di SMA harus ada kerjasama dengan kuliah kampus-kampus. Oh gitu. Supaya mereka ada motivasi kampus tersebut. Nah kampus tersebut juga bikin semacam ada turnamen lagi. Oh gitu. Nah, kampus itu turnamen terpilih lagi untuk pemain-pemain untuk tingkat nasional. Mungkin nggak sih kayak dulu lagi misalnya dari SMA mau masuk ke kuliah gitu, atau bisa beasiswa gitu. Mungkin nggak sih kita nanti ke depan ini bisa dibuat seperti itu lagi? Bisa aja mas. Saya punya contoh saya kan, dapat beasiswa ke Perbanas. Nah, kita ikutin kan semua. Ternyata kan berapa sih 75% kalau tidak salah mas. 75%. 75% biayanya itu. Oh 75% besar loh. Iya. Besar sekali untuk beasiswa mahasiswa. Dan itu prestasi malah ya. Oh jadi kedepannya justru mudah-mudahan kalau seperti Bang Syahrial kedepannya tadi seperti disampaikan mempunyai jabatan yang ketua atau paling enggak di pengurusan ya. Pengurusan akan membangkitkan lagi dunia persoftbolan dari pembinaan sejak awal ya. Sejak dini, usia dini. Jadi yang pertama tadi apa? Pembinaan. Terus kompetisi bagaimana? Kompetisi bisa berlangsung kalau bisa sih setiap bulan terus ada terus lah. Oh setiap bulan harus ada kompetisi. Nah entah itu mau middle, mau kecil, mau besar ya. Harus ada terus. Jadi mereka diasah terus untuk mulai pertandingan. Nah untuk tingkat nasionalnya, apakah mereka akan pelatihan terpusat atau pelatihan diserahkan kepada
daerahnya masing-masing? Saya rasa itu untuk kebersamaan tim yang terpusat. Karena biar tahu kan watak karakter masing-masing orang terpusat di Jakarta. Oh, terpusat di Jakarta ya? Karena Jakarta kan semua fasilitas ada semua lengkap. Iya. Lapangannya taraf internasional lagi di Jakarta. Dengan kondisi sekarang, Ya. oke. Dengan kondisi sekarang, apakah kira-kira pandangan Bang Syahrial mengenai persoftbolan Indonesia, apakah kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi atau stagnat aja di sini? Karena yang saya tahu dulu Singapura itu merupakan underdog ya di ASEAN. Australia sama kita itu masih kalah jauh. Sekarang Australia udah juara dunia. Ya. Iya. Nah, apakah pandangan Bang Syahrial ke depan Indonesia bisa mencapai seperti prestasi yang seperti itu? Ya, yakin pasti bisa, Mas. Ya. Yang penting dalam dia berlatih maupun ini konsisten aja, Mas. Konsisten aja. Konsisten itu aja sih. Konsisten. Dan dukungan dari semua pihak. Dukungan dari semua pihak. Ya. Nah, janji ya, jadi insya Allah kalau jadi pengurus. Insya Allah, Mas. Insya Allah. Oke. Mudah-mudahan ke depannya Bang, mudah-mudahan apa yang Abang impikan atau idamkan, insya Allah bisa menjadi kenyataan. Amin. Dan bisa membuat pemain-pemain yang berprestasi yang mungkin seperti teman-teman yang sekarang Bang Syahrial di tim Cobra ini. Nah, itu tim Cobra ini sebenarnya udah ada berapa orang sih yang sudah ada? Ya, maksudnya yang sudah ada langsung satu tim ini. Ya, satu timnya. Kan 27 orang kemarin. Oh, 27 orang yang berangkat teman 27 orang. Oh, Yang siap. pemainnya 9, sisanya cadangan. Artinya usia itu kan tidak bisa dibohongin, Mas. Ya. Otomatis harus ada lintas ganti. Faktor U ya. Faktor U. Faktor U. Iya. Ya udah, Bang Syahrial terima kasih banyak udah bergabung di COD. Makasih, Mas. Ini merupakan satu kehormatan Amin. tersendiri. Sama-sama, Mas. Bahwa seseorang teman-teman ya, seseorang yang mempunyai prestasi di bidang profesinya beliau dan ternyata prestasi di bidang olahraga yang dia hobikan atau dia geluti itu ternyata juga banyak sekali yang bahkan sudah sampai ke mancanegara. Mudah-mudahan tadi janji beliau kedepannya kalau beliau jadi pengurus dari awal perkembangan softball akan lebih besar lagi, dimulai dari usia dini pembinaannya, kompetisi diperbanyak dan insya Allah kedepannya akan menjadikan prestasi yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Bang Syahrial. Jangan lupa tetap sehat terus. Amin. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang berguna buat usaha dan bangsa. Ya, oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa ya untuk teman-teman di rumah follow IG COD_Doni. Nah juga untuk YouTube-nya di like, subscribe. Ini susah banget mau subscribe. Subscribe, share, chit chat olahraga bareng Doni. Oke, sampai ketemu lagi tentunya juga dengan para narasumber yang akan memajukan olahraga bangsa Indonesia. Sampai ketemu lagi, salam olahraga.